Ada mainan kayu lagi nih. Tuh, ada yang lempar deket. Assalamualaikum. Ada kayak baunya sih wangi banget. Terus ada yang bersiu-siu di depan. Tuh ada kayak dikibar-kibarin kain gitu. Tapi nggak tahu apa. Soalnya ada suara wanita di sebelah kiri. Suara anak kecil kayak ketawa kecil gitu dari depan. Ada suara kayak orang motong-motong kayu. Ya muter-muter gini. Tuh ada yang lempar batu dari sebelah kiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih ya. Tuh dari sebelah kiri nih. Ini ada suara burung lagi. Ada suara yang berkibar-ngibarin apa? Kayak baju gitu. Suara burung sih lebih sekarang. Ada orang jalan ke sini. Assalamualaikum. Saya nggak ganggu. Assalamualaikum. Ada kayak orang tepok-tepok gitu. Pinta tepok-tepok apa itu? Saya mah nggak ngerti. Terus ada yang ketawa tuh. Ada yang lempar. Terus ada yang lempar lagi dari belakang. Kebanyakan sih dari belakang sama samping kanan aku. Ada suara apa lagi itu ya? Lilinnya sih hampir habis ini. Bagaimana? Bagaimana keadaan? Cukup menegangkan. Terus banyak wangi, terus banyak yang lempar. Dari arah mana lemparnya? Ini sih kiri. Kiri. Sama ya. Apa aja yang dirasain selain itu? Terus ada yang niup dari belakang telinga sebelah kanan. Nafas berat ya? Iya. Berasa sekali ya? Berasa Ada banget. saat di mana ditiup? Di sini. Di sini. Beberapa kali atau hanya sekali aja? 2 kali. 2 kali. Terus suara kayak ketawa gitu. Di sebelah mana? Di sebelah sini. Yang paling sering sih di belakang kayak mainan kayu gitu. Bisa dijelaskan Mbak Citra? Ya. Bagaimana apa yang dialami oleh Gisel? Ya, jadi saat ini kemampuan Gisel sendiri lebih kepada interaksi audio ya, visual itu lebih jelas interaksinya. Padahal sebenarnya kalau memang Gisel memiliki kemampuan untuk melihat secara langsung, itu sebenarnya sudah banyak di sekitar Gisel. Apalagi kan Gisel tadi mengalami ditiup ya. Gisel, selamat. Anda melewati uji nyali malam pertama dan Anda akan menjalani uji nyali malam kedua. Pakai lagi, tutup matanya. Ya, maaf. Bisa sebelah sana. Ya. Pemirsa, nantikan uji nyali di malam kedua. Hanya di Masih Dunia Lain. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di lokasi uji nyali pada malam yang kedua. Gisel, silahkan dibuka tutup matanya. Gisel, apakah Anda sudah siap untuk melanjutkan uji nyali pada malam yang kedua? Siap. Siap. Mbak Citra. Ya.
Kira-kira energi pada malam yang kedua ini apakah lebih besar daripada energi malam sebelumnya? Mungkin di sini saya juga mau menanyakan sesuatu sama Gisel. Gisel bisa merasakan perbedaan di malam yang sekarang dan malam sebelumnya? Lebih hening ya? Nah, tapi dalam keadaan hening seperti ini, Gisel harus tetap waspada. Karena justru kadangkala interaksi ekstrim itu bisa muncul pada saat keadaan tenang seperti ini. Energi yang dari malam sebelumnya kan seperti ada suara hewan atau suara wanita yang tertawa, itu mereka bisa muncul sebagai penampakan karena energi sebelumnya sudah kuat. Kalau yang sebelumnya audio, yang sekarang ini mereka bisa muncul sebagai, awalnya mungkin Gisel akan melihat seperti asap, itu disebut ektoplasma. Tapi tidak lama kemudian itu akan muncul sebagai vortex. Vortex itu jadi seperti penampakan tapi seperti tembus pandang. Tapi saya tidak tahu nanti kemampuan Gisel seperti apa, tapi dari auranya sendiri ungu itu kalau dia mampu terus berlatih secara spiritual, dia bisa mengasah sebenarnya. Intuisinya sudah cukup bagus. Ya. Saya langsung pakaikan. Dan ada lilin. Satu-satu pencerahan kamu. Gisel, selamat beruji nyali. Di sini sepi. Di sini sih sepi. Tapi lebih beda sih dari hari kemarin. Dingin. Kalau hari sebelumnya panas, di sini lebih dingin. Apinya kalau nggak dikinin, entah kenapa jadi cepat mati dibanding hari kedua, dibanding hari pertama. Ada saat di sini lilin peserta juga hampir mau mati ya, tapi padahal tidak ada angin di situ. Sama sekali nggak ada. Iya, itu energi apa tuh kira-kira yang mulai memberikan? Ya, jadi sebenarnya tanpa peserta bisa melihat secara langsung di sana itu memang sudah penuh kan dengan interaksi makhluk astral, penuh sekali. Jadi vibrasi dari makhluk astral ini kan apabila dengan ada lilin tanpa ada angin pun mereka itu jadi kayak seperti mengumpul ya, menggerumbul di sekitar lilin tersebut untuk ingin menyerap energi. Gelap banget. Udah mulai mencium bau wangi, kayak wangi dupa. Ada suara burung. Terus ada angin sebelah kiri. Banyak di sebelah kiri sih. Apa ya? Masih sunyi di sini. Tapi memang kalau dirasa-rasakan sudah berbeda seperti malam pertama. Hari ini lebih dingin, kalau malam pertama lebih panas. Lilinnya ini harus ditutupin, kalau enggak ini bakal lebih cepat mati dibandingkan malam pertama. Padahal di sini nggak ada angin. Ada yang lempar dari depan, dari kayaknya batu. Alhamdulillah sih nggak kena, karena udah hampir deket. Depan ada yang kayak berjalan. Terus
Ada suara berdecit. Ada suara orang jalan dari sebelah kiri. Dari depan ngelempar lagi. Assalamualaikum. Saya tidak mengganggu. Assalamualaikum. Saya tidak mengganggu. Ada yang lempar lagi dari arah kiri. Lilinnya harus ditutupin. Padahal sebenarnya kalau ditutupin sih nggak terang. Tapi daripada mati, aduh, jalan juga harus hati-hati. Kalau nggak gitu jatuh. Sunyi lagi. Dari belakang ada yang jalan. Tapi jalannya tuh kayak dari atas gitu. Dari kanan jalan. Kebanyakan sih jalan. Sepertinya seperti ada yang berjalan di arah sini, depan saya ini. Jalannya kayak diseret gitu. Tidak hilang-hilang. Bahkan kayak seperti orang menyapu daun-daun kering. Saya tidak mengganggu di sini. Semakin hebat gitu kayak nyapu-nyapunya itu. Makin keras. Assalamualaikum. Saya tidak mengganggu. Langsung ada suara kayak ngehu gitu. Waktu saya bilang assalamualaikum. Tepat di sebelah kanan saya. Saya tidak tahu itu apa, tapi saya tidak mengganggu kalian. Suara itu hilang lagi. Tuh, lemparnya hampir dekat, hampir kena. Assalamualaikum. Seperti ada yang melangkah mendekat. Siapa? 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 Saya tidak mengganggu kalian. Orang berlari ke sini. Siapa? Saya tidak mengganggu. Tuh, larinya mengitari. Semakin mendekat. Saya itu tidak pernah mengganggu. Saya tidak mengganggu kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari sebelah kanan seperti suara harimau ngah gitu. Saya tidak pernah mengganggu. Suaranya seperti harimau mengaum. Harimau. Dari depan. Dari kanan. Padahal saya tidak pernah berniat untuk mengganggu. Dari depan kayak seperti orang lagi berjalan. Dari kanan seperti suara harimau. Siapa itu? Saya tidak pernah berniat mengganggu. Dari depan ada suara. Jadi bingung. Dari samping kanan ada yang bersiul. Depan ada suara kayak anak kecil. Kanan suara bersiul. Ya, rame banget di sinilah. Ada yang jalan. Ada yang seperti menggertakkan gigi. Siapa? Saya tidak mengganggu. Gelap banget di sini.
Depan masih saja bersuara seperti orang seperti saya ini, jadi berjalan gitu dan menginjak. Ada suara anak kecil, ada suara desisan. Tiba-tiba panas, walaupun nggak sepanas tadi sih. Ada yang mengibahkan kain lagi di sebelah kanan, sebelah kiri saya. Aduh, hampir saya terjatuh. Aduh, apa ya sebelah kiri ini? Selalu lah. Tapi kayak dari kejauhan, kayak dari atas gitu. Atas mengitarin ini, mengitarin aku. Seperti banyak kaki yang mendekat. Assalamualaikum, saya tidak pernah mengganggu kalian. Dia semakin mendekat. Astagfirullahaladzim. Tapi di samping itu juga ada cahaya yang sepertinya mengikuti peserta. Itu fenomena seperti bagaimana ya? Jadi sebenarnya gini, peserta sebenarnya tidak melihat adanya cahaya tersebut. Satu, karena Seperti api ya? seperti obor. Obor. Tapi peserta tidak melihat. Oh iya benar. Ya, itu Besar, jadi ya? sebenarnya kalau saya boleh jelaskan, itu adalah bentuk dari vektor atau bagian dari ektoplasma yang sudah nyata. Bagian dari vortex, hasil dari ektoplasma yang sudah menyata. Siluman, nih ya, makhluk astral itu kan terbagi-bagi. Nah, siluman ini memiliki energi yang sangat besar karena dia memang di sini sebagai menjaga lingkungan kan. Itu dia kenapa dengan audio dia suara menggeramnya ada, penampakannya juga ada. Dan pada akhirnya di layar monitor tertangkap seperti cahaya obor. Itu sebenarnya energinya si makhluk astral ini. Oh, itu juga termasuk yang seperti suara harimau. Seperti harimau, tapi sebenarnya bukan harimau ya. Harimau Ya. yang tadi bilang tadi ya, sepertinya. Ada suara auman harimau lagi. Wah. Dan itu terdengar dari sebelah kanan. Saya ini tidak mengganggu. Harum banget ini. Aduh. Hilang lagi sih baunya. Gelap. Ada orang berjalan depan saya. Tapi agak jauhan sih. Samping kiri, atas. Kayak ada orang berjalan. Sekarang samping kanan. Wangi sekali. Sebelah kanan saya seperti ada orang. Selanjutnya, di masih dunia lain. Suara apa itu? Seperti berderet. Suara apa itu? Seperti berderet. Berderet sekali. Masih suara jangkrik lagi. Masih sunyi. Sunyi banget. Seperti ada yang berjalan, tapi menghilang. Sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Saya sampai bingung. Di sini banyak hewan. Saya digigitin.
baunya wangi lagi. Ada seperti orang berjalan di sebelah kanan saya. Suara wanita gitu. Duh, gelap sekali, lilin saya hampir habis. Di sini ada bau harum lagi. Tepat saat saya berdiri ini. Seperti bau hujan, terus di tanah seperti itulah. Kalau di dekat sini. Udah ada suara ayam berkokok. Penglihatan saya masih kurang. Soalnya gelap. Tetap sih ada yang berjalan di sebelah kanan. Saya tidak tahu itu apa. Kayak ada cahaya dari atas, tepat di depan saya. Tapi itu terjadi sekali, entah apa itu. Saya tidak tahu. Masih sunyi, gelap. Senyap banget. Gak ada apa-apa. Udah senyap banget ya. Bener-bener senyap. Kita dengar suara jangkrik. Gisel, bagaimana? Apa yang dirasakan? Energi lebih kuat dari malam sebelumnya? Iya, tadi ada yang kayak cowok melintas langsung seret gitu. Lewat ya. Selain itu, Masih ingat pakai baju apa gitu? Putih gitu, tapi kayak celana pendek hitam kayak gitulah. Okay. Seperti ada orang. Seperti ada yang lari. Siapa itu? Tapi saya nggak tahu yang lari tadi. Dia langsung menghilang. Gisa melihat ada seperti ini, cahaya obor. Iya, tadi dia kayak atas situ gitu. beberapa kali sempat melihatnya. Iya, dari arah mana? Arah ke kanan. Di atas. Heeh. Gisa melihatnya pada saat melihat itu membayangkannya apa? Nggak ada waktu, langsung kayak cahaya udah gitu aja, terus itu hilang lagi. Jadi Gisel juga melihat gitu ya. Oke, mungkin Mbak Citra ingin menambahkan sesuatu. Iya, jadi sebenarnya Gisel pada akhirnya kalau saya lihat secara langsung memang sudah mengalami fenomena yang belum pernah dialami sebelumnya ya. Melihat dengan sendiri penampakan. Penampakan itu kadangkala tidak seperti yang diimajinasi pada saat Gisel sedang menonton film horor. Tapi seperti tadi orang berjalan seperti orang biasa. Tapi itu sebenarnya bukan orang. Itu memang penampakan makhluk astral yang ada di sini berwujud dari ektoplasma menjadi vortex yang seperti tadi kita ungkapkan sebelum memulai uji nyali. Kemudian yang Gisel lihat seperti cahaya bola api itu, banyak yang bilang itu banaspati, tapi kalau di sini bukan banaspati, tapi siluman yang memang penampakannya suaranya seperti auman harimau, tapi bukan harimau. Yang saya bilang, ya penjaga yang siluman yang bentuknya seperti badak, tapi juga secara fisik seperti hiena itu. Selamat Gisel, Anda akan menyatakan sebagai wanita bernyali besar. Ya. Pemirsa, saksikan pembuktian kami di lokasi selanjutnya. Hanya di Masih Dunia Lain.
Sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda, Benteng Pendem di Ngawi, Jawa Timur, menjadi saksi bisu sejarah atas kekejaman Belanda terhadap rakyat Indonesia di abad 18. Konon, banyak hal-hal gaib yang sering terjadi di sini. Fenomena-fenomena penampakan wanita pria Belanda. Suara derap langkah pasukan tentara. Hingga suara ketukan benda keras di dinding benteng kerap kali menjadi cara para makhluk astral untuk berkomunikasi dengan manusia yang ada di sekelilingnya. Apakah malam ini para makhluk astral yang ada di lokasi akan menunjukkan keberadaan mereka dan berhasil menguasai pikiran peserta? Saksikan Masih Dunia Lain. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Benteng Pendem, Ngawi, Jawa Timur. Sebuah situs sejarah peninggalan kolonial Belanda di abad ke-18. Bangunan kokoh yang dulu digunakan tempat pertahanan Belanda dari serangan pejuang Indonesia dan sempat dijadikan tempat pembantaian pada masa pemberontakan PKI. Penampakan pasukan tentara. Suara rintihan meminta tolong. Noni-noni Belanda hingga hantu tanpa kepala adalah fenomena yang sering mengganggu masyarakat sekitar. Saya, Nico Oliver. Saya, Abi Galadi. Inilah Masih Dunia Lain. Pemirsa, saat ini saya, Abi dan juga Abah Surya sudah berada di lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat uji nyali. Dan saat ini kita akan sama-sama melakukan pembuktian tentunya. Mungkin Abah dan juga Abi bisa melakukan eksplorasi di bagian area dalam. Saya akan mencoba melakukan eksplorasi di bagian luar ya, Pak ya? Boleh ya? Oke, kalau begitu kita akan sama-sama minta pada teman-teman di control room untuk matikan lampu. Boleh matikan lampunya? Oke, sekarang saya akan menuju area luar. Abah dan juga Abi tentunya silakan untuk mengeksplorasi area dalam ya, Pak ya. Abah? Iya. Abah Surya, apa yang Abah Surya rasakan? Sebentar, Kira-kira di sini. saya hanya merasakan banyak sekali energi yang ada di tempat ini. Mungkin wallahu a'lam, kita nggak tahu. Energi datangnya lebih keras dari arah sana. Dari sana, sebelah sana. Coba diperhatikan. Kira-kira ini tempat sembunyian senjata ya, Bang? 4 langkah tolong di belakang saya. Ada merasakan sesuatu? Sini sepertinya agak-agak saya merasakan aneh ya. Panas, seperti panas gitu Pak. Bagaimana Abah? Abah dan juga Abi mungkin boleh bergabung
bersama saya di area luar. Abah, kita bergabung bersama Niko. Silakan. Oke, yuk, sebentar. Abah. Mungkin tadi Abi dan juga Abah sudah menelusuri bagian area dalam. Saya juga merasakan sebuah rasa yang luar biasa, seperti mungkin ada beberapa saya tadi sempat melihat di bagian melalui kamera pohon yang tertempel pada dinding. Kemudian juga tentunya ada ruangan kosong. Mungkin Abah bisa sedikit menceritakan yang Abah rasakan dengan ruangan tersebut. Ya, kami di dalam ruangan sana karena itu sebuah satu sel penjara Ya. yang memang digunakan Penyimpanan senjata setahu saya. yang ini ya. Iya, yang di dalam itu Abah. Ruang kosong ini juga pernah digunakan untuk pembantaian pada masa pemberontakan PKI. Jadi memang dikumpulkan dulu, memang amunisi di sini. Iya. Cuma karena selama nggak terpakai, mereka dikumpulkan di sana, baru nanti dibantai di Sumur sana. Kalau di sini mungkin jauh sebelum ini digunakan hal seperti itu. Oke. Bah, mungkin boleh bergabung bersama saya juga. Tadi saya sempat menemukan memang adanya 4 lubang yang ada di dekat dengan pohon ini. Energi yang Abah rasakan seperti apa saat ini? Lebih ke satu energi yang tidak jelas ya keluar masuknya. Dia condong lebih kuat ke arah sana, dari arah sana kemudian masuk ke sini. Saya nggak paham apa energi yang terjadi di sini. Coba bisa dirasakan di bawah kaki kita dengan di kaki ke atas itu agak beda. Iya, betul. Kalau menurut Abah, kira-kira gangguan-gangguan seperti apa yang mungkin bisa dirasakan oleh peserta uji nyali kita pada hari ini? Ya, seperti di dalam yang tadi bilang adalah gudang amunisi. Ternyata sebelum memang zaman Belanda mungkin dipakai gudang amunisi, tapi setelah kosong kemudian ada terjadi pemberontakan tadi PKI, itu karena banyaknya manusia yang dibawa ke sini sehingga tempat ini nggak mungkin karena sudah terpakai. Mereka ditahan di sana sementara sebelum membantai. Kalau rintihan ataupun tadi yang dirasakan Mbak Abi, salah satu cara setan nanti menggoda, mentalbiskan antara yang hak dengan yang batin. Artinya orang yang sudah mati memang sudah kembali ke alamnya. Karena memang tempat ini dianggap angker, itulah setan berkumpul di sini untuk menggoda keimanan seorang. Jadi tadi saya katakan bahwa peserta yang ada di sini tidak hanya cukup punya nyali dan keberanian, tapi lebih dari itu adalah keyakinan. Dan kalau menurut Abah Surya sendiri, kira-kira dari lokasi uji nyali yang akan kita pilih kali ini, area mana yang energinya paling kuat? Paling kuat, Bah. Pertama dari sini ya, Bah, ya. di lorong ini, di sana ada pohon yang sudah ratusan tahun mungkin. Kita lihat Ini ya, Bah, ya. Terus lebih condong dari arah sana, tapi juga ada seperti hawa yang tadi di kaki kita seperti melingkar. Iya, panas ya. Bawah alam ada di situ, panas. Di sebelah. Panas. Ya, lebih ada di situ. Dan mungkin tangga pun ini menjadi ada energi yang kuat sekali di atas sana. Jadi memang beberapa titik siap untuk memberikan energi-energi yang siap mengganggu ataupun juga memberi sinyalemen kepada. Ada apa, Bah? Ada, coba seperti ada yang lari ke sana. Bah? Tunggu sebentar ya, Abah Surya lagi. Sepertinya merasakan sebuah energi. Bah? Kira-kira energi apa, Bah, yang Abah rasakan? Apa ya, seperti ada sesuatu yang lari, cuma cepat sekali, kemana. Tapi arahnya ke sini. Oke. Hawanya ini enak banget ya, ini ya. Apakah sebuah energi yang Abah rasakan? Tolong di belakang saya minta. Oke.
coba netralisir dulu karena di sini sangat kuat. Ini akan berada di belakang Abah. Ini mayatnya dikubur hidup-hidup di sini, Abah. Surya, Iya, jadi dimasukkan ke sini yang sudah mati maupun setengah. Ini kan kita harus ingat bahwa mereka itu berjuang untuk mempertahankan negara kita. Betul. Sehingga adalah makhluk lain, kita sebut setan ya. Mereka akan mengaku bahwa mereka adalah roh dari sini. Ini harus garis bawahi bahwa nggak ada orang itu sudah mati kemudian kembali, kecuali supaya orang berpindah keyakinannya. Tadi seperti saya katakan bahwa tidak cukup keberanian untuk uji nyali di sana, tapi butuh keyakinan yang kuat. Baik, kita akan menjemput peserta uji nyali kita yang pertama pada malam hari ini. Boleh? Silakan. Pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan peserta uji nyali kita yang pertama pada malam hari ini. Saya akan membuka penutup matanya terlebih dahulu. Baik. Oke. Saya Niko. Thank you. Abi dan juga Abah Surya. Regina. Iya. Saat malam ini Anda akan melakukan uji nyali. Anda sudah jelas dengan peraturan-peraturan yang ada di uji nyali? Jelas. Jelas. Baiklah, kalau begitu kami akan memberikan Anda helm dengan kamera sehingga kami bisa melihat apa yang Anda lihat. Iya. Dan kami juga akan memberikan Anda sebuah lilin yang bisa Anda pergunakan sebagai penerangan. Dan apabila lilin pertama ini habis, Anda bisa mengambil lilin kedua yang berada di area dalam sebelah situ. Dan tentunya juga berikut dengan makanan dan minuman yang telah kami sediakan. Anginnya mulai kerasa kayak ada yang ngikutin. Gimana, Abah, kira-kira mental Regina ini di awal memasuki ruang uji nyali ini menurut Abah? Di awal-awal kita bisa melihat dia juga masih cukup tenang. Kita lihat saja apakah dia mampu untuk melanjutkan. Sementara ini masih aman. Kayak kepala setengah, nggak, wajahnya nggak kelihatan. Ada kayak orang sama seperti tadi, kepalanya yang kelihatan cuma kepalanya,
Saat ini mungkin Regina juga sudah beberapa kali mengucapkan dia melihat kepala yang muncul. Apakah ini memang satu bentuk salah satu cara dari energi-energi ataupun juga makhluk astral yang berada dalam ruangan tersebut untuk menakuti peserta kita pada malam hari ini? Ya biasanya kan peserta akan atau kita yang ada di satu tempat yang wingit atau yang angker itu sesuai dengan halusinasi kita. Tapi ini bukan halusinasi, tapi memang penampakan itu ada seperti apa yang dia lihat. Astagfirullah. Permisi ya, maaf. Ada yang menangis? Ada yang... Assalamualaikum. Ada suara seperti baris berbaris. Cuman kali ini aja. Besok sudah enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Eyang, maaf. Sekali maaf. Iya Eyang, maaf. Selanjutnya di masih dunia lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas. Mas. Tolong. Assalamualaikum. Mas. Assalamualaikum. Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi benar-benar Apa ya? kelihatan. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya, sebentar. Tadi Sama saya waktu kesini jalan itu nggak apa-apa. Karena belum ada apa-apa. Iya. Terus di pohon pisang itu ada kayak sosok berdiri, tegap banget. Itu mau ke arah saya, terus saya langsung masuk. Terus ini dari situ langsung lihat wujud kepala bapak. Kepalanya aja cuma nongolkan gitu, yang ngeliatin saya itu wujudnya jelas di jendela, iya, jendela yang ada tulisannya itu. Dari semua gangguan yang Anda alami, mungkin apa yang akhirnya membuat Anda menyerah? Itu yang sini. yang tinggi Kepalanya besar yang besar, iya. mukul-mukul tembok itu. Besar sekali, iya. Kalau sosok penampakan tinggi besar itu memang sering jumpai masyarakat katanya. Dan kalau yang suara apa namanya tentara, kemudian ada yang seperti menggaruk, itu mereka mencoba untuk menjelaskan bahwa dulu terjadi seperti ini, penderitaan orang. Ini hanya salah satu talbis wal ghururnya iblis. Ya, seperti bisa ya totok-totok itu dia memang sudah tidak tahan ingin keluar. Itu yang juga talbis wal ghururnya iblis. Baiklah, kalau begitu Regina, dengan ini juga kami nyatakan Anda gagal. Dan terima kasih atas partisipasinya. Dan yang pastinya pemirsa, seperti ini kami akan menjemput peserta uji nyali kami yang kedua.
senang Beteki? Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan peserta uji nyali kami yang kedua. Saya persilakan untuk membuka tutup mata Anda. Silakan. Dengan siapa? Oke, Menteri. Ini Abi. Ini Abah Surya. Abah Surya sudah hadir di sini. Anda adalah peserta uji nyali kami yang kedua pada malam ini. Peserta uji nyali kami yang pertama kami nyatakan gagal karena dia menyerah dengan segala gangguan yang dia rasakan. Dan Abah Surya boleh bisa menceritakan apa yang terjadi dari peserta kita yang pertama tadi? Ya, banyaknya gangguan seperti manusia tanpa kepala atau kepala saja yang membuat dia tidak mampu melawan rasa takutnya sendiri. Dan banyak lagi gangguan-gangguan yang lainnya. Oke, baik. Silakan dipasangkan. Dan helm ini tentunya kami bisa melihat apa yang Anda lihat. Anda sudah jelas dengan peraturan uji nyali tentunya? Sudah paham? Baik. Apabila Anda sudah tidak kuat, jangan lupa untuk melambaikan tangan Anda. Silakan dipegang dulu. Baik. Mbak Hendri, sudah siap untuk melakukan uji nyali pada malam ini? Siap? Assalamualaikum. Saya di sini tidak bermaksud mengganggu. Dan saya minta maaf kalau kehadiran saya di sini mengusik ketenangan kalian. Saya mulai mencoba memasuki ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ada yang mengawasi, tapi saya nggak tahu itu apa. Tapi saya kesini tidak bermaksud jahat dan juga tidak bermaksud mengganggu. Seperti ada yang mengawasi dari pintu ruangan yang saya masuki tadi. Tidak jelas seperti bayangan. Hampir menutupi pintu ruangan. Bayangan besar. Dan di belakang saya terasa sangat panas. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Seperti bentuk pocongan ya. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Seperti
seperti ada aktivitas di dalam ruangan yang saya masuki tadi. Seperti orang mondar-mandir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya melihat ada sesuatu ya. Ada sesuatu seperti pakai jubah hitam. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Seperti ada kepala yang nongol, cuma wujud kepala aja. Dia berusaha coba mengintip. Astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak tahu itu apa, cuma saya ngeliat. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Merinding ya. La haula wala quwata. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya melihat seperti ada perempuan memakai gaun putih. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Dia berdiri di sana. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yasfa'u bi-yadihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada suara menggeram. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa ni'mal nasir. Suara seperti suara menggeram. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, seperti ada yang jatuh, seperti ada benda terjatuh, dan seperti ada astagfirullahaladzim, seperti ada juga astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini memang peserta kita pada malam hari ini sudah menyerah. Oke, yuk, mari kita ke sana. Saat ini lebih baik kita akhiri dulu di uji nyali malam pertama ini. Kita mungkin akan melanjutkan di malam kedua setelah mungkin Abah Surya juga sedikit menetralisir kondisi yang ada. Baiklah pemirsa, ini malam kedua dengan peserta kami yang ketiga. Dengan siapa Mas? Boleh tahu? Mas Bagus. Mas Bagus. Ya. Mungkin juga sebelum Mas Agus ini melakukan uji nyali, Abah Surya bisa menceritakan bagaimana kondisi dari lokasi uji nyali kita. Saat ini saya rasa belum ternetralisir dengan baik, karena peserta pertama, kedua mengalami satu hal yang memang sangat membuat kita lemah. Karena energi di sini cukup kuat. Ya, baiklah. Mas Bagus tentunya sudah tahu peraturan dari uji nyali. Ya. Tapi sebelum Anda mulai, saya akan mengambil
helm dengan kamera dan juga Lilin. Baik. Dan juga tentunya kami akan memberikan Anda sebuah lilin yang akan bantu menjadi penerangan Anda selama menjalani uji nyali. Silakan dipegang. Baik. Mas Bagus, sudah siap? Siap. Terdengar suara jatuhan. Astagfirullahaladzim. Terdengar lagi suara jatuhan lagi. Astagfirullah. Apakah mungkin seperti kita tahu bahwa kedua peserta sebelumnya adalah perempuan dan kali ini adalah peserta uji nyali kita yang ketiga adalah pria gitu. Apakah ini ada memberikan sedikit pengaruh atau tidak terhadap gangguan yang dialami? Jelas beda ya antara fisik laki-laki dan perempuan. Laki-laki masih bisa menguasai, mengontrol dirinya. Dan secara fisik lebih kuat memang laki-laki. Astagfirullah. Suaranya semakin terdengar suara. Astagfirullahaladzim. Suara perempuan tertawa sebelah situ. Astagfirullahaladzim. Siulan. Astagfirullahaladzim. Suara. Astagfirullah ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah ya Allah. Peserta yang ketiga ini selalu penasaran, ada selalu apa yang di atas itu mungkin bahkan ada benda jatuh. Iya, benda jatuh terus menerus gitu. Kalau benda jatuh mungkin kita nggak paham dari mana arahnya karena kita tahu di atas itu tidak ada jalan untuk naik kecuali yang peserta mengarah ke sana. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Terdengar suara babi di sebelah sini di terowongan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sangat keras sekali suaranya dari terowongan sini. Astagfirullah. Jadi kira-kira fenomena apa saja yang Anda rasakan ketika Anda menjalankan uji nyali? Terutama di sebelah terowongan situ terdengar suara perempuan tertawa dan suara babi. Astagfirullahaladzim. Terdengar suara babi di sebelah sini di terowongan. Astagfirullahaladzim. Dan di sebelah tangga situ terdengar jatuhan-jatuhan seperti genteng seperti apa. Abah Surya, kira-kira kenapa Bagus ini bisa sampai mempertahankan keberhasilannya ini? Ya, dia punya keberanian dan juga yakin. Dia punya satu tujuan yang harus dia capai, yaitu mengalahkan rasa takutnya sendiri. Dan Bagus, dengan ini Anda kami nyatakan sebagai pria bernyali besar. Selamat. Selamat, Anda berhasil. Baik, silakan. Baiklah pemirsa, nantikan pembuktian kami selanjutnya hanya di Masih Dunia.